من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Bapak Ibu ikhwati fillah, jamaah Masjid Baitur Rahim Bumi Nasu Indah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertahmid memuji Allah Tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, juga memohon kepada Allah agar senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas hamba dan utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pagi yang penuh keberkahan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, telah berlalu genap 30 hari dari Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini Senin 1 Syawal 1446 Hijriah, kita telah berpisah dari bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul mubarak, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan. Mulai hari ini kita menjalani hari-hari yang berbeda dengan kemarin dan kemarinnya lagi. Hari ini kita tidak lagi puasa, malamnya tidak lagi melaksanakan sholatul tarawih, dan hari-hari kita sudah lepas dari sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan yang dibelenggu di dalamnya setan-setan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Hadirin rahimakumullah, hari ini tentu berbeda dengan hari kemarin dan kemarinnya lagi. Kita benar-benar telah berpisah dari bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang disediakan di dalamnya ampunan rahmat dan lipat ganda atas amal salih dan amal kebaikan, bulan yang di dalamnya juga dijanjikan ijabah atas doa-doa kita tentu. Hadirin rahimakumullah, sebagai insan yang beriman, yang merasakan kenikmatan dalam rukuk sujud, tadarruk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini tentu hari yang sangat berat bagi kita semuanya, karena kita kehilangan kesempatan yang istimewa sebagaimana yang kita dapatkan pada hari-hari sebelumnya. Namun di satu sisi kita juga tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah, karena setiap apa yang ada di dunia ini ada batasnya. Demikian pula Ramadan, tidak selamanya satu tahun itu Ramadan. Satu tahun dibatasi hanya 29 atau 30 hari, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memilih kita di antara hamba-hambanya untuk bertemu dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah
dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan syam, qiyam dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Tentu ini adalah nikmat yang begitu istimewa dari Rabbuna Jalla wa'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bulugh syahri Ramadan wa siyamuh nikmatun azimah ala man aqdarahu Allahu alaih. Tibanya bulan Ramadan dan mampu melaksanakan puasa padanya adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa saja yang diberikan kemampuan melaksanakan siam padanya. Oleh karenanya, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah lalu, dan kemudian kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang ada sekarang ini dengan cara senantiasa menjaga ibadah dan ketaatan, amal salih dan amal kebaikan di hari-hari kita pasca berlalunya Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang telah mendapati Ramadan, tentu dia telah merasakan limpahan nikmat yang begitu luar biasa, dan dia juga telah merasakan manisnya iman dan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendapatkan anugerah ini tentu tidak ingin berpisah darinya. Dia akan senantiasa melazimi ibadah dan ketaatan, akan senantiasa melazimi amal salih dan amal-amal kebaikan. Dia akan berusaha istiqomah di hari-hari pasca berlalunya Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh banyak para ulama kita, di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, innama yastaqimul 'abdu 'ala ta'ah ba'da Ramadan idza kana mimman qabilallahu 'amalah. Sesungguhnya seorang hamba yang senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan setelah Ramadan adalah apabila hamba itu termasuk orang yang diterima amal ibadahnya. Oleh karenanya, mari hari-hari ini kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang beriman yang telah menjalani ibadah Ramadan, dan kita tunjukkan bahwa telah benar-benar diterima amal-amal Ramadan kita, yang nanti kita saling mengucapkan satu kepada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal kami dan amal kalian semuanya. Dan bukti diterimanya amal ibadah, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah istiqomahnya kita dalam ketaatan, istiqomahnya kita dalam menjalankan ibadah dan amal-amal kebaikan, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, alamatu qabuli ta'ah ay waffaqal 'abdu li ta'atin ba'daha. Tanda diterimanya ketaatan adalah seorang hamba diberikan taufik untuk menjalankan ketaatan berikutnya. Faman 'amila ta'atan thumma atba'aha bi ta'atin ukhra kana dzalika 'alamatun 'ala qabuli ta'atil ula. Maka siapa yang mengerjakan satu ketaatan kemudian mengikuti dengan ketaatan lainnya, maka itu menjadi bukti, menjadi tanda bahwa ketaatan pertamanya telah benar-benar diterima. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka senantiasa mengerjakan amal salih, misalnya Allah beri petunjuk kepada mereka dengan sebab iman yang telah disempurnakan dengan amal salih tersebut. Sehingga hadirin rahimakumullah, balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas seorang hamba yang telah mengerjakan amal ibadah dan ketaatan adalah diberi petunjuk untuk menjalankan ketaatan-ketaatan berikutnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, jangan sampai selepas Ramadan lepas pula ibadah dan ketaatan kita,
lepas pula kesalehan dan ketakwaan kita, lepas pula amal saleh dan amal-amal kebaikan kita, berganti dengan kemaksiatan, berganti dengan kemungkaran, berganti dengan hal-hal yang melalaikan. Wal iyadu billah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam diwannya, wa man shoma Ramadan thumma ada ila ma'asihi fa huwa makhdu'un. Maka siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian setelah selesai Ramadan ia kembali kepada maksiat-maksiatnya, maka dia adalah orang yang tertipu. Oleh karenanya di pagi yang penuh keberkahan ini, di halaman Masjid Baitur Rahim, Bumi Nasi Indah, kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kemarin di Ramadan, sekarang kita bertakwa kepada Allah di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Kita bertakwa kepada Allah di masjid-masjid kita, kita bertakwa kepada Allah di rumah-rumah kita, kita bertakwa kepada Allah di jalan-jalan kita, di pasar-pasar kita, dan di tempat di mana kita berada, sebagaimana wasiat Habibuna al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Wajibun Nahwa Ma Amarana Allah bih, kewajiban kita di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan ada 7 kewajiban kita. Setelah berilmu, kemudian mencintai amal tersebut, berazam mengerjakannya dan kemudian melaksanakannya, dan melaksanakan sesuai ketentuan syar'i, ikhlas dan benar. Dan yang keenam adalah kewajiban kita semua sekarang ini, hadirin rahimakumullah, yaitu at-tahdhir min fi'li ma yuhbitu, mewaspadai perkara-perkara yang bisa merusak amal kita, yang bisa menghilangkan pahala-pahala amal kita. Dan yang ketujuh adalah at-tabatu alaih, teguh di atas iman dan istiqamah di atas ketaatan hingga kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kewajiban ibadah, kewajiban menjalankan ketaatan, kewajiban beramal salih, kewajiban berbuat baik adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan teruslah engkau ibadah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Tidaklah kita berhenti dari ibadah kecuali memang kita sudah harus berpindah dari alam dunia ini kepada alam barzah. Hadirin rahimakumullah, dan sekarang yang perlu untuk kita waspadai selepas Ramadan ini adalah mewaspadai sebab-sebab yang bisa menghilangkan pahala amal-amal kita. Karena sesungguhnya amal soleh yang telah dikerjakan dan telah tertulis pahalanya, maka masih bisa terhapus pahala itu dan dinyatakan batal amal tersebut, sehingga pelakunya kelak akan merugi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembatal amal yang paling utama adalah kekufuran dan kesyirikan. Waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari pembatal amal dan perusak pahala amal yang sangat berbahaya ini. Kemudian yang ingin kami tekankan di kesempatan yang istimewa ini adalah kita mewaspadai perusak amal kita yang sebabnya itu sangat ringan, yaitu apa yang terucap oleh lisan kita. Hadirin rahimakumullah, di antara kewajiban kita pasca Ramadan adalah kita memelihara lisan kita, lisan yang sudah terlatih sepanjang 1 bulan untuk ditahan dari berkata dusta, dari berkata yang mengandung dosa, dari mencaci dan mencela, dari memaki-maki dan menunjukkan permusuhan. Maka siapa yang melaksanakan ibadah siam Ramadan tapi dia tidak mampu untuk mengekang lisannya, mengendalikan ucapannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Allah tidak butuh pada dia tinggalkan makan dan minumnya. Dan sepanjang bulan Ramadan kita makmurkan bulan yang penuh keberkahan itu dengan ucapan-ucapan kita, dengan banyaknya tilawah kita, dengan banyaknya zikir kita, dengan banyaknya tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Dan pada pagi hari ini, bahkan sejak semalam, kita sudah hiasi lisan-lisan kita dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala
dengan menampakkan ketauhidan kepadanya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sepanjang kita melaksanakan siam, kita pun didorong untuk banyak beristighfar dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijanjikan untuk kita doa-doa kita diijabah, sehingga sepanjang bulan Ramadan, pagi, siang, sore, petang, malam, dan bahkan di waktu sahurnya sangat dianjurkan atas kita semuanya memperbanyak doa-doa kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku tanya kepadamu, Muhammad, apakah aku ini dekat atau jauh, maka jawab, aku adalah dekat, akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, maka hendaknya dia menyambut seruanku dan beriman kepadaku. Inilah ayat tentang doa yang terselip di antara ayat Syam yang menunjukkan bahwa di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh orang beriman. Doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah Ramadan, lisannya sudah dibiasakan dengan ucapan-ucapan yang baik, dan semoga itu senantiasa bertahan dan terus bertahan pada diri kita selepas Ramadan kemarin. Bapak Ibu, hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahim Umi Nasim Indah. Saat Rasulullah SAW ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, setelah Sufyan minta kepada Nabi SAW diajarkan ajaran dalam Islam yang bisa dia pegang teguh, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, hai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Sufyan bertanya, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apa yang paling engkau khawatirkan atas kami? Maka Nabi SAW kemudian menunjuk pada lisannya, hada, ini yang paling aku khawatirkan atasmu. Ini pelajaran yang sangat penting, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, jika dia tidak mampu menjaga lisannya, maka akan rusak amal-amal ibadah yang dia kerjakan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, setelah beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Beritahu aku amal-amal yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan amal-amal yang difardukan, diikuti amal-amal sunnah yang istimewa. Kemudian dilanjutkan keterangan tingkatan amal dalam Islam. Rasul amri al-Islam, pokok urusan adalah Islam. Wa amudu sholat, tiangnya adalah sholat, wa dhirwatu sanamil jihad fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku beritahukan kepadamu kunci semua itu? Maka Mu'adz pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau tunjuk lisannya, quf alaika hada, hai Mu'adz, jaga lisanmu, hai Mu'adz, pelihara lisanmu, hai Mu'adz, kontrol lisanmu. Sehingga Mu'adz pun terheran-heran, ya Rasulullah, a'inna lamu akhuduna bima natakallamu bih, apakah kami akan disiksa karena sebab ucapan kami? Maka Nabi SAW bersabda, semoga ibumu kehilangan dirimu, taklatka ummuk ya Mu'adz, wa hal yakubun nas bin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Bukankah yang paling banyak menyebabkan manusia diseret dengan wajah di bawah, di atas hidungnya, di atas jidatnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatim, melainkan karena sebab perbuatan lisannya. Dan Nabi SAW ditanya tentang amal apa
yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Maka beliau menjawab, inna aktsara ma yudkhilun nasan nar al-ajwafan. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka adalah dua lubang, al-famu wal farj, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Dan bukankah di Ramadan anggota tubuh kita yang paling wajib untuk kita jaga saat puasa sehingga puasa kita tidak batal adalah apa yang berkaitan dengan mulut kita dan apa yang berkaitan dengan apa yang di antara dua kaki kita. Maka Nabi SAW bersabda di Sahih Al-Bukhari, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku, dia menjaga apa di antara dua janggutnya, yang apa di antara kumis dan jenggotnya, yaitu mulutnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku jamin dia dengan surga. Hadirin rahimakumullah, tentu menjaga mulut termasuk adalah menjaga dari makanan yang haram untuk kita masukkan ke dalam mulut kita. Dan termasuk makna yang paling utama dari hadis ini adalah apa yang dikeluarkan dari mulut kita berupa ucapan dan kalimat-kalimat yang perlu kita sadari. Hadirin rahimakumullah, seperti dibacakan oleh Imam tadi dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata terucap oleh lisan kita kecuali dicatat dua malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang dicatat adalah semua dicatat, yang keluar dari lisan, dari ucapan, semua dicatat oleh para malaikat. Ikrimah mengatakan yang dicatat adalah ucapan yang mengandung dosa dan juga yang mengandung pahala. Dan yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah makna yang pertama, semua dicatat oleh para malaikat. Oleh sebab itu, siapa yang sadar bahwa ucapannya itu akan dicatat dan akan ia temui di lembaran catatan amalnya, falyaqul khairan aw liyasmut,